akal logika. Apa yang saya katakan ini bertentangan nggak dengan Bible? Tidak ada. Yang saya baca itu kitab suci Anda yang mengatakan seperti itu. Yesus selalu menggembor-gemborkan, Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuhan yang sesungguhnya yang benar adalah Tuhan Allah. Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Hamba tidaklah mungkin lebih tinggi daripada Tuannya. Sebenarnya sudah jelas, clear gitu loh. Tapi kalau yang mau kita bawa tentang, sebentar dulu Pak Marius, yang mau kita bawa soal keimanan, makanya saya selalu mengatakan, kalian sembah pun juga botol kecap tidak masalah. Tapi apakah pantas botol kecap untuk disembah? Ini makanya saya selalu bilang kepantasan. Pantas. Tuhan bisa menjadi manusia, bisa. Saya kan sudah tegaskan. Inilah katanya, inilah di luar akal logika kita. Tuhan itu bisa menjadi manusia, Nora. Bisa saya bilang. Tapi apakah pantas Tuhan menjadi manusia? Manusia ini memiliki keterbatasan, Pak Marius. Jangan lupa, Pak Marius. Yesus merasakan lapar. Dia datangi pohon ara. Ketika pohon ara itu tidak berbuah, dia mengutuknya. Inilah salah satu kelemahan Yesus juga. Sudah tahu pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya, kenapa dikutuk? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia tidak menciptakan pohon ara itu berbuah? Nah, inilah yang saya katakan, manusia ada keterbatasannya. Apakah Tuhan yang aturannya maha, kekal, bisa menjadi tidak maha dan tidak kekal? Yesus mati, berarti sudah tidak kekal. Sudah terbantahkan kekekalannya. Yesus maha pencipta, tetapi dia harus menumpang di rahim perempuan, di rahim ciptaannya. Sudah terbantah kemahaannya. Yesus maha tahu, dia tidak tahu. Bahkan pohon ara bisa dikutuknya. Yesus marah ketika dia memporak-porandakan. Di mana kesabaran dia sebagai Tuhan? Gitu loh. Jadi paham Pak Marius ya. Akal logika dulu dipakai Pak Marius. Kalau keimanan Anda itu urusan Anda. Tapi kalau akal logika tidak bergerak, tidak dipergunakan, keimanan Anda itu sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, memang betul. Tapi iman tanpa akal pikiran, akal logika itu juga sia-sia Pak Marius. Gitu loh ya. Saya di sini tidak ingin mengotot-ngototkan, tapi makanya saya minta juga Pak Marius tolong pakai data. Pakai data. Pak Marius harus tunjukkan datanya. Apa yang Pak Marius narasikan harus berdasarkan data yang di dalam kitab suci Pak Marius. Bertentangan nggak? Gitu. Di mana Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Ada nggak tertulis? Kalau tidak ada, itu dapat dari mana? Gitu. Gitu ya Pak Marius ya. Silakan yang lain. Monggo Pak Marius, silakan ditanggapi ya. Pakai ayat ya Pak ya. Jangan berasumsi panjang, tidak boleh itu dosa. Ya, kalau kita pahami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nora ini tentang persoalan ini lebih ke Tuhan ya. Kalau di sini di ayat 32 ini, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhur. Persoalannya itu Tuhan ini siapa? Apakah Elohim, apakah Yesus? Allah ya, anak Allah. Ya, kalau di sini ini saya akan berbicara tentang yang tadi kan Ibu sampaikan tentang bagaimana dari Muslim memahami ayat firman Tuhan ini, tapi saya akan berbicara dari sisi pandang kami Kristiani tentang bagaimana apa yang kami percaya dan apa yang kami yakini. Jadi di sini lebih dituju kepada
Allah Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena di dalam Alkitab lagi yang lain itu Yesus menyebutkan bahwa Allah yang di surga itu adalah Bapanya. Bapanya. Dan tadi Ibu Nora juga ada bilang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyebut dirinya tidak uh, tidak tidak memperbolehkan murid-muridnya memanggil dia Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam kisah waktu Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan dan waktu Yesus bangkit dari Yesus bangkit setelah dia bangkit dari kubur, ketika di pantai di situ juga ada Thomas yang berkata bahwa dia percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dan di situ Yesus tidak memarahi mereka akan apa yang sudah kamu jangan sembah Allah, kamu jangan sembah aku, saya bukan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Nora, memang kita Islam memahami kitab suci tidak mengakui kalau Allah tidak beranak, itu memang tidak beranak dan tidak diperanakan, itu memang keyakinannya sudah sangat berbeda dengan kekristenan dan tidak bisa dipaksakan akan hal itu. Contohnya macam dari Islam ngotot harus Kristen ikuti ataupun juga sebaliknya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Nora mau ada ini masukan atau bagaimana, nanti kita diskusi lagi. Iya. Gitulah tadi kan menambah sedikit ya itu baru Aritono Ya, ya. silakan. Masalah yang itu bilang tadi memang itulah versinya, perbedaan kita mengimani kitab suci kita gitu loh itu. Pas sudah bilang Marius tadi itu Bu, tadi karena oleh ayat-ayat di Muslim yang tidak mengakui bahwasanya Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak akan beranakan, gitulah ceritanya ini. Tapi yang jelas seperti ini toh. Kalau sebutan masalah tentang Tuhan, itu ada beberapa jenis yang dikatakan Tuhan ini, ada beberapa. Karena menurut Alkitab, Tuhan yang bisa kita lihat itu adalah orang tua kita sendiri. Nah itu menurut kitab loh ya, kitab kami loh ya. Jadi orang tua kami pun Tuhan. Kok bisa Yesus tadi punya Tuhan lagi? Makanya itu tadi toh. Hakikatnya itu yang mewujudkan janji-janji yang sudah dia janjikan untuk penyelamatan, dan bentuk janji itu pun digambarkan supaya manusia itu mengenal wajah Tuhan itu sendiri. Itulah menurut kepercayaan kami itu tadi toh. Nah itu jadi kalau kategori Tuhan tadi itu ada beberapa bagian itu, dan bukan berarti bermacam-macam Tuhan, bukan begitu. Karena itu status saja itu toh. Jadi nggak bisa kalau udah Tuhan berarti itu pencipta alam semesta, bukan kayak gitu ceritanya. Karena orang tua yang bisa orang tua yang kita lihat atau Tuhan yang kita lihat itu ya orang tua kita itu sendiri. Nah gitu. Jadi ada lagi tadi lupaku yang mana itu bilang itu ya.
Adi ya Pak. Ya udah jelas. Kita Muslim, finishingnya gini kak, itu masih ada perbuatan yang aneh-aneh, artinya masih sifat-sifat duniawi. Kalau kami sudah nggak ada, karena di sana roh itu sudah ketemu dengan sang penciptanya dan tidak ada memiliki nafsu lagi. Nah itulah menurut keyakinan kami. Itulah tadi makanya aku bilang itu sangat jauh. Ya maaf bang, bukannya yang itu lagi. Nanti jadi kategori menghujat, enggak. Seperti kau bilang tadi, karena nabi kami seperti ini, itulah hujatan Kristen. Enggak juga sebenarnya itu hanya menjelaskan yang di Quran aja. Makanya kita nggak maulah yang menghujat-hujat kayak gitu, nggak ada hikmahnya, malah kita dapat dosanya lah yang pasti. Apapun kepercayaan orang itu, apapun keimanan orang itu, nggak perlu kita hujat. Kalau bisa, iman kita lah kita pertebal, itu yang sebenarnya. Tapi karena ini ruang diskusi tadi nggak salah itu menerapkan pengetahuan itu tentang agama kami, dan kami juga menerapkan pengetahuan kami tentang agama itu. Nah di situ, kalau saya inti utama berprinsip seperti ini manusia itu, Tuhan itu yang aslinya. Apabila pencipta dengan yang dicipta, nah itu yang paling utama. Kalau saya sendiri ya. Jadi apapun yang kita bayangkan itu Tuhan bisa. Jadi dengan akal logika kita saja tidak cukup. Nah itulah yang bisa saya terapkan itu. Dan di akhir tadi, ya saya bilang tadi, yaitu setelah kita mati itu, lelet jaringanku. Kan Nora, saya tambah dikit ya. Bunda Nora tadi bernarasi sebagaimana Yesus ini kan mengutuk ya, benar. Ternyata di Keluaran 31 15 sampai 17 dikatakan begini, kepadanya bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ternyata di Lukas 13:10-17 menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ini pelanggaran, belum lagi yang mengutuk orang Arab. Oke. Tadi Pak Marius menyatakan bahwasanya seolah-olah kesannya bahwa Anda ingin mendudukan aku dan Bapak adalah satu. Lagi-lagi di Yohanes 5:26 dikatakan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tuh, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di Roma 8:8 dikatakan lagi, ya, tidak mungkin berkenan kepada yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berbeda-beda. Jadi terkait kekuasaannya Yesus sama sekali tidak ada terlihat di Bible. Karena di Yohanes 5:30-47 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendakku Dia yang mengutus aku. Dikatakan lagi bahwasanya Yesus ini lebih kecil daripada Bapa. Sampai di situ. Silakan Kadora. Mari Bunda, monggo ditanggapi itu. Iya. Tadi Pak siapa tadi sedikit itu soal kebanggaan. Betul Bang Adi atau gimana? Coba perjelas lagi Bang Adi. Bang Adi. Halo. Ya, tadi Bang Adi mengatakan nanti kalian dibangkitkan rohnya. Biar jangan salah saya nanti berstatement. Bang Adi. Buka mute-nya Bang Adi, silakan.
Halo Bang Adi. Bang Ya, Adi. Bang Adi tadi Sudah saya undang mengatakan bahwa nanti kami dibangkitkan itu roh kami. Betul? Bang Adi, saya biar jangan nanti salah narasi pula saya. Takut saya salah dengar karena Bang Adi. Sepertinya jauh Bunda Nora. Kalau lihat Iya. dari jaringan beliau nggak ada merah-merahnya juga sih. Ya itulah. Nanti saya salah Silakan aja narasi dilanjut pula. dah, Bunda. Tetapi yang saya dengar tadi bahwa kami bangkit itu roh kami yang bangkit. Oh, dia turun. Roh kami yang bangkit. Nah, ini yang mau saya luruskan itu apakah roh mati? Kan begitu, satu. Tapi dia nggak membaca di dalam 1 Korintus 15 dari mulai nomor 12, tubuh jasmani. Jangan lupa, ya. Bukan roh, karena roh memang, coba bayangkan ya, kalau kita menonton film Casper, itu hantunya berterbang-terbangan itu, kita bayangkan di surga roh berterbang, macam mana itu? Ya, sebentar dulu Pak Marius. Roh ini apa kelihatan? Otomatis tidak kelihatan. Terus kalau di surga hanya roh saja, itu bayangkan bagaimana itu? Kayak ini rumah saya, ini ada hantu. Hantu itu kan makhluk tak kasat mata itu, tak bisa kelihatan. Jin, gitu loh. Nah, ini sekarang penuh ini dengan hantu, dengan jin. Yang dibangkitkan itu hanya roh. Terus di surga itu ya roh kami saja. Terus yang kedua poin, ya poin yang kedua itu, di dalam Kristen itu kan tidak diperbolehkan bercerai kecuali mereka berzina. Betul. Di dalam Kristen tidak boleh, bukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang ini pemikiran saya begini. Ini ya, kalau di dalam saudara istri kita, kan begitu, akan dipersatukan lagi, akan dipertemukan lagi. Nah, ini di dalam Kristen, kita dituntut untuk setia kepada suami atau istri kita. Anak kita kita ajarkan yang baik, biar menjadi anak yang soleh dengan soleha, yang selalu mengingat akan Allah. Mematuhi perintah Allah, kan seperti itu. Tapi masalahnya, kalau anak tidak dipertemukan, jadi sebenarnya kayaknya kalau roh saja yang akan kalau roh itu yang bagaimana kita bisa mengetahui ini roh anak saya, ini roh istri saya, ini roh suami saya, karena tidak akan dipersatukan. Karena apa? Karena katanya roh itu tidak memiliki nafsu. Lalu mengatakan surga di Islam itu adalah kenikmatan. Nikmat itu bukan berarti seks saja, bro.
Nikmat itu nikmat makan, nikmat minum, ya kan? Kenapa dikatakan kenikmatan? Ingat, ya, ada banyak saudara-saudara kita yang tidak merasakan kenikmatan dunia. Salah satu seperti yang bayi tiba-tiba meninggal, ya kan? Nah, suatu saat dia akan dapatkan di sorga kenikmatan. Dia mungkin di dunia belum pernah makan anggur yang mungkin harganya 1 juta 1 kilo, kan seperti itu maksudnya kenikmatan gitu loh. Nah, ini yang saya herannya ketika dikatakan sama Bang Adi tadi, kami akan dibangkitkan, roh kami akan bersatu di situ loh. Bersatu bagaimana? Roh tidak bisa kelihatan. Terus kamu setia kepada istri kamu tapi tidak dipersatukan oleh Tuhan kamu nanti di sorga. Terus yang kamu hadapi adalah perang naga. Aduh. Ini makanya saya bilang, kalau Tuhan kamu sudah benar, Pak Marius, baik-baik kitab sucinya Pak Marius, bahwa manusia itu dibangkitkan itu bukan rohnya saja, Ya, sudah, Ibu. gitu. Ya. Ya silakan. Saya izin di sini karena udah masuk zuhur, Bang Apologet.